Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Belum ada suaranya ya kak ya? Suaranya kurang. Kayaknya tanya kabar kita dulu deh kak. Oke. Kak Juan apa kabar nih hari ini? Kak Juan luar biasa kabarnya Kak. Biasa ya. Kalau kayaknya Aku juga luar biasa sih kan, suka cita ya hari ini ya. pasti suka cita Kak. Tapi nggak lupa kak, di belakang kayaknya ada orang-orang juga nih kak. Iya. Ya kan? Ada Abang-abang siapa? sama kakak-kakak suka cita kan? Suka cita, puji Tuhan ya. Banyak orang ya kak. Banyak sekali karena hari ini adalah hari istimewa. Apa sih kak yang bikin hari ini istimewa? Karena hari ini adalah Natal sekolah minggu Kakak. Betul, Natal ya. Kayaknya adik-adik sedih ya. Iya sih ya kak, kakak juga sedih ya kita Kakak ya. juga sedih, betul, Tapi Kak. adik-adik nggak boleh berlarut-larut dalam Iya, kesedihan. betul. Kita walaupun Natalnya nggak ke gereja, walaupun kita nggak kumpul rame-rame sama Betul. teman-teman, tapi adik-adik harus tetap sukacita Semangat ya Kak. karena kita ada di sini untuk tetap merayakan Natal bersama adik-adik. Oke? Sebelum ibadah kakak ingetin ya kak ya. Kita ingetin pakai baju yang rapi, bersih ya. Terus adik-adik jangan lupa Alkitab, Kita betul. persembahan, Dan yang harus ada Kak. yang ini cuma dipakai Natal ya. Betul. Lili Natal. Oke? Siapin lilinnya di rumah ya. Betul, semuanya disiapkan ya. Tapi sebelumnya kita cek kabar dulu ya, seperti biasa ya. Adik-adik harus semangat dan bangkit berdiri ya menjawabnya Semua ya. berdiri dan semangat jawabnya ya. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Allahku besar. Yes, yes, yes. Luar biasa. Meriah sekali ya kak ya. Kak. Sebelum biar kita tambah semangat lagi, kita tepuk semangat dulu, oke? Tepuk semangat ya, adik-adik harus lebih semangat daripada kakak abang yang di sini, oke? Tepuk semangat, luar biasa. Oke, sekarang kita sebelum ibadah kita mau pemanasan dulu, Pemanasan ya. dulu, Kak. Betul, adik-adik harus sukacita ya. Diingetin harus berdiri, harus sukacita, jangan berantem sama abang kakak. Dan satu lagi, Mama
Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah perayaan Natal kita. Tolong disiapkan hatinya ya, jangan ribut-ribut dan harus ikut Jangan ibadah. jalan-jalan juga ya Kak. Ikutin ibadahnya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita mau angkat pujian lagu Selamat Selamat Datang. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah keselamatanku dan kekuatanku. Aku percaya, bersyukur dan bermazmur sebab Engkaulah firman yang telah menjadi manusia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar, seperti sukacita pada masa panen. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan terkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Angkatlah puji-pujian dan bersorak-soraklah bagi kebesaran Tuhan, Sang Juru Selamat. Haleluya. Mari kita berdoa. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian kepadamu ya Tuhan Maha Pengasih. Tak terhitung kebesaran dan pengorbananmu yang telah menebus dan menyelamatkan umat ciptaanmu dari dosa dan maut. Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, lahir dalam kehinaan dan memberikan perdamaian, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Atas kasih-Mu Tuhan, kami bersukacita. Bersorak dan ajarlah kami untuk tetap setia dan taat sebagai umat yang telah Engkau tebus. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Liturgi penciptaan. Langit dan bumi telah tercipta. Kini saatnya Allah mengisi kekosongan di bumi ini. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang yang sangat indah. Allah juga menciptakan segalanya untuk memperindah bumi ini. Allah menciptakan semuanya baik dan sempurna. Padamu ya ayah menciptakan terang. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Terima kasih. Pada hari yang ketiga, Allah menjadikan daratan, lautan, dan tumbuhan. Amin. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Terima kasih. Hari kelima, Allah menciptakan burung
Liturgi kejatuhan. Indah sekali semua ciptaan Allah. Allah juga memberi nama manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, dan mereka tinggal di Taman Eden dengan penuh sukacita. Tetapi iblis tidak senang melihat kebahagiaan manusia. Maka iblis yang masuk ke dalam ular memperdaya manusia dengan tipu muslihatnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dan ular berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perempuan itu berkata kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Amin. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terima kasih. Jika kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan seperti Allah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap rasanya. Ia memakan dan mengambil untuk diberikan kepada suaminya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung, dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu. Amin. Berfirmanlah Allah kepada ular itu, tak kutuklah engkau di antara segala binatang, dengan pautmu engkau akan menjala, dan tebu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Terima kasih. Firman-Nya kepada manusia itu, dengan supaya engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Amin. Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Amin. Liturgi nubuat. Akibat dari dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Namun, Allah masih terus membantu manusia dalam kehidupannya. Dan Ia memberi janji keselamatan terhadap manusia bahwa juru selamat akan datang. Ayat 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Amin. Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenal dan takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Yeskiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud. Hambaku, dia akan mengembalakannya dan menjadi gembalanya. Amin. Terima kasih. Yeskiel 34 ayat 24. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Terima kasih. Ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Liturgi kelahiran. Tibalah saat yang dinantikan itu. Allah akan memberikan seseorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Dialah disebut Mesias, Juru Selamat dunia. Lukas 2 ayat 4-5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 12 sampai 13. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Bunyinya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas pasal 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Liturgi hidup baru. Seorang manusia baru akan diperbaharui di dalam roh dan pikirannya. Hidup kekristenan tidak sekedar diperbaiki, tetapi diperbaharui Tuhan. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Efesus 4 ayat 18. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia-Nya. Amin. Selamat Hari Natal kakak dan teman-teman. Nama saya Christian, kelas 4. Saya akan membaca liturgi Efesus
ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lisa Talita. Kali ini saya akan membacakan Alkitab Efesus 4 ayat 31. Segala kegeraman, kebencian, kejahatan, dan fitnah hendaklah jauhkan dari diri kamu. Sekian segala kejahatan. Terima kasih. Teman, perkenalkan, nama saya Anissa Talita. Hari ini saya akan membacakan Alkitab Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaknya kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Dengan nama Allah di dalam Kristus, kamu telah diampuni. Terima kasih. Adik-adik, kita mau angkat pujian dari Pulau dan Benua. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Love
surga bersinar. Damai di atas bumi, di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Berkumandang di angkasa, ketika cahaya dari surga bersinar, hilanglah semua kegelapan. Malaikat Tuhan turun ke bumi, yang membawa berita yang jelas. Ketika cahaya dari surga bersinar, aku mendengar malaikat berkata, "Jangan takut, aku memberitakan kabar sukacita, karena Kristus telah lahir hari ini." Ketika cahaya dari surga bersinar, nampak pemandangan yang indah. Damai Allah kesukaan surga turun ke dunia pada malam. Cahaya dari surga masih bersinar dan malaikat-malaikat masih bernyanyi, karena Kristus telah masih memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan tempat Dia bersama. Amin. Kita mau angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya Al-Masih, jiwa
kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Dihimbau kembali kepada adik-adik untuk mempersiapkan lilinnya masing-masing dan mengikuti prosesi candlelight ini. Kami persilahkan kepada Amang Pendeta Sihombing untuk menyalakan lilin yang pertama. Selanjutnya kepada Amang Sintua Dimbong kami persilahkan. Selanjutnya kepada Abang Rudi Silayan selaku Ketua Seksi Sekolah Minggu. Selanjutnya kepada Abang Lambok Nainggolan selaku Ketua Sekolah Minggu. Selanjutnya kepada Kakak Lucy Sianipar selaku Ketua Natal Sekolah Minggu. Selanjutnya kepada Nyonya Munte Guru Sagala selaku perwakilan orang tua anak sekolah minggu. Selanjutnya saya mewakili guru sekolah minggu. Kami undang kepada adik
Adik-adik, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kaki. Terang bagi dia.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami anak-anak sekolah minggumu berkumpul untuk memuji muliakan namamu, merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, marilah Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat boleh menyatakannya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat Natal bagi kita semua. Gimana hari-harinya? Kita jalan dengan baik kan? Nah, walaupun kita merayakan Natal secara online seperti ini, tapi bukan berarti sukacita Natal kita semakin bersurut atau semakin hilang atau tidak semangat lagi. Tapi kita harus mengikuti hari-hari kita dengan baik, terlebih di dalam Natal kita pada saat ini. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, adik-adik sekalian, di dalam hari yang berbahagia ini, Amang ada teman-teman sekolah minggu yang menemani Amang pada saat ini. Ya, coba kita lihat di sekolah teman-teman kita mana ya? Loh, mereka mana ya? Halo, kalian mana semua? Aduh, Amang kaget. Kaget ya, Amang? Kaget dong. Kaget. Kalian kemana aja semua dari tadi? Ada, Mang. Di halaman gereja. Oh, oh gitu. Berarti pas Amang berdoa pembuka tadi kalian nggak berdoa ya? Aku berdoa, Mang. Oh berdoa ya? Emang tadi? Dengar Amang berdoa. Oh Aku gitu. berdoa di toilet. Ya gak sopan kamu ya. Iya. Nah, ini adik-adik kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada terlebih baiknya kita berkenalan dulu dengan teman-teman kita pada saat ini. Ya, teman-teman kita yang dari laki-laki dulu ya. Yang laki-laki kita namanya siapa? Halo semua, nama aku Jojo Marga Sinaga. Oh, Jojo Marga Sinaga. Coba sambut. Halo Jojo Sinaga. Halo. Nah, yang tengah-tengah, perempuan cantik. Siapa namanya? Halo. Namanya siapa? Namaku Lala. Baru apa Lala? Pakpahan. Oh, baru Pakpahan. Halo Lala Pakpahan. Lala sehat? Sehat, Amang. Oh, sehat. Nah, yang terakhir, yang rambutnya gonjes nih. Tahu gonjes nggak? Pendek, ngebob. Nah, ya, namanya siapa coba? Namaku Lulu Boru Simanjuntak. Lulu Boru Simanjuntak. Biasanya Boru Simanjuntak cantik ya? Iya dong. Iya ya, Amang lihat Lulu sini cantik banget ya kayaknya ya. Ya, coba sapa. Halo Lulu Boru Simanjuntak. Halo. Nah, Lulu, Lala, dan Jojo di sini kalian ngapain? Kami mau dengar firman Tuhan, Amang. Mau dengar firman Tuhan, mau dengar cerita ya? Iya, Amang. Cerita tentang siapa? Tentang apa? Tentang siapa? Tentang Natal, Amang. Tentang Natal. Natal itu apa? Lahir Tuhan Yesus. Ih, pinter ya. Iya, dia pinter. Tumben ya? Si Lulu pinter ya? Iya. Kok kalian gitu sih? Oke. Kalau kita di sini mau mendengarkan firman Tuhan dan juga ingin mengikuti Natal kita pada sini, Amang ada pertanyaan sama kalian. Kira-kira penasaran nggak dengan pertanyaannya? Apa tuh? Apa itu, Amang? Emang ada pertanyaan gitu? Ada dong. Amang sudah Sedikit. Amang sudah persiapkan sama kita semua. Sedikit. Ada hadiahnya nggak, Mang? Aduh, hadiah. Amang, banyak enggak pertanyaannya tuh sedikit? Satu-satu dulu. Ya, satu-satu dulu. Oke? Satu-satu dulu. Iya. Anak Tuhan harus tahu disiplin. Sabar ya, Amang ya, sabar ya. Disiplin. Iya. Nah, pertanyaannya yang pertama, ya. Nah, kita kan sebentar lagi mau merayakan, kita kan lagi sedang merayakan Natal nih ya. Ya kan? Iya, Nah, benar. kira-kira kalau di dalam Natal itu apa sih yang ada dalam pikiran kalian tentang Natal? Kalau Lulu baju baru. Baju baru. Terus apa lagi? Kalau Lala kue Natal. Kue Natal. Kalau Jojo apa?
Loh Jojo mau latihan buat liturgi. Latihan buat liturgi? Itu ya dalam pikiran kalian tentang Natal ya? Iya. Amang, satu lagi. Apa itu? Liburan. Wah, liburan. Ya, ini benar. Liburan banyak anak-anak sekolah minggu atau kita semua kalau sudah Natal sering liburan ya. Ya kan? Iya. Nah, si Lulu liburannya kira-kira mau kemana? Kalau di Natal ini? Mau ke Bali. Wah, ke Bali. Itu spot yang bagus tuh ya, tempat yang bagus tuh ya. Bali ya. Ada lagi bukan Bali G ya? Bukan Balian ya? Bukan ih. Jadi Bali di mana? Pulau Dewata? Iya. Wah, keren Yang ada ya. pura-puranya itu. Oh, iya. Itu kalau di dalam benak kalian tentang Natal ya. Nah, kalau mau Natal biasanya ya, kalian sudah mempersiapkan apa? Baju baru. Oh, dulu baju baru. Aku kue-kue dan pohon Natal. Itu yang dipersiapkan. Iya, Amang. Oke. Kalau Jojo mau main petasan. Mau petasan? Kenapa Jojo main petasan? Ya, nggak boleh tahu. Ih, kan seru main petasan. Oh gitu. Tangannya kebakar loh. Enggak. Mending kembang api, Jojo. Sama aja. Kan sama. Sama Lun. Dah. Sudah. Jangan berantem. Anak Tuhan nggak boleh bertengkar. Ya. Iya ya, Amang ya. Iya, apapun persiapan kalian, semua harus dengan penuh sukacita. Apapun persiapan kalian itu nggak boleh mengganggu orang lain. Iya, apapun persiapan kalian itu semua demi kemuliaan nama Nah, Jojo, kalaupun main petasan, mau main mercon, mau main kembang api, ya, tapi harus apa ya? Harus hati-hati. Ya, kalaupun belum cukup umur, kamu nggak boleh berbuat ya. Siap, Ya, Amang. saran Amang sih ya jangan dulu lah. Kan Jojo kan masih umur berapa? Umur Aku 8 tahun. 8 tahun ya kan? Iya, jangan dulu. Kalau mau petasan nanti ya harus ditemani sama bapak mama ya. Siap, Amang. Iya, oke. Nah, kemudian Amang mau tanya-tanya lagi sama kalian mengenai tentang Natal. Nah, lalu ini paling menyedihkan ya. Natal kita kan sekarang kita sedang menghadapi apa? Corona, COVID. Corona. Abang harus diam di rumah. Iya. Iya. Aduh, kira-kira enak nggak sih kita Nggak enak, Natal? Amang. Nggak enak ya. Bosan ya. Nggak bisa main sama teman. Iya. Terus kalau Natal di rumah aja gimana kira-kira? Enak nggak ya? Nggak enak, Amang. Nggak enak ya. Sepi, Amang, sepi. Aduh, tapi kalaupun dalam pandemi ini kalian harus tetap semangat ya. Oke. Semangat ya. Nah, kira-kira kalau di pandemi ini apa sih yang kalian rindukan? Aku pingin ke gereja, Amang. Ke gereja. Oh, Lulu mau sekolah. Iya, Aku Jojo pengen main bareng. sama teman-teman juga. Iya. Ya, kita doakan lah ya supaya pandemi ini bisa berlalu dengan cepat ya. Amin. Semua sehat-sehat saja, semua baik-baik saja. Amin. Nah, supaya sukacita Natal kita tidak hilang, kita tetap semangat, kita boleh ada mendengar firman Tuhan. Mau mendengar firman Tuhan? Mau. Nah, Natal kita pada saat ini bertema, siapa yang tahu? Apa? Immanuel ya. Ya, benar. Tema kita dari Matius 1 pasal 23 mengenai tentang mereka akan menamakan dia Immanuel. Pintar sekali. Siapa kira-kira di sini yang tahu apa arti Immanuel? Lulu tahu tuh, Amang. Oh, Lulu tahu apa? Coba Lulu. Pintar, Amang. Coba apa itu Lulu? Apa ya? Apa yo? Apa yo? Aku ikut Tuhan. Aku. Apa Lala? Ayo. Allah beserta kita, Amang. Allah beserta. Jojo tahu nggak? Jojo sama kayak Lala. Sama kayak Lala ya? Iya. Iya. Coba. Siapa sekali lagi Amang kasih kesempatan? Siapa dari kita yang tahu? Adik-adik rumah ada yang tahu?
Sini-sini ada tahu? Gak ada yang tahu? Ih, Allah peserta kita ya. Oh, Kata kakak sekolah minggu gitu ya. oh gitu ya? Bilangnya begitu. Oke, supaya kita lebih tahu lagi ya, membacakan ayat khotbah kita ya menjadi tema kita saat ini ya, boleh? Boleh. Oke. Tema kita atau khotbah kita pada saat ini mengenai tentang sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, hampir sama dengan, iya, bedanya sama si Lala. Lala mengatakan Allah beserta kita. Kalau firman Tuhan mengatakan Allah menyertai kita. Iya, Ma. Nah, adik-adik sekalian, seperti tadi kita sudah bincang-bincangkan, kita sedang dalam situasi pandemi, banyak sekali sukacita atau semangat kita semakin berkurang ya kan? Ya, susah bertemu dengan teman, susah datang ke gereja, nggak sekolah lagi. Sekolah sih tapi di rumah ya, online ya, ya kan? Terus kalau kita mau Natal nggak bisa liturgi lagi secara langsung ya kan? Iya. Harus rekaman dulu. Sedih nggak ya? Sedih. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan, kita pada saat mengatakan bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Ya, seperti pengharapan kita bahwa pandemi ini akan berlalu. Yakinlah, pasti pandemi ini akan berlalu. Pasti hidup kita akan baik-baik saja. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, asalkan kembali pada dasar. Ya, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hari-hari kita semakin bersuka cita. Seperti tadi ya kita sampaikan, kita merindukan Natal seperti ini, seperti itu. Wah, banyak sekali hal-hal yang baik-baik, hal banyak menyenangkan semakin hilang gara-gara pandemi. Tunggu dulu. Bukan berarti ya gara-gara pandemi kita tidak bisa lagi bersuka cita. Bukan gara-gara pandemi kita tidak bisa berkarya. Bukan karena gara-gara pandemi kita tidak bisa melakukan yang baik. Ya, melakukan yang baik di rumah saja pun itu sudah baik juga. Jadi kalau kamu menghadapi pandemi, Tuhan tetap menyertai kita. Kita berdoa, Tuhan berikan kepada saya kekuatan, kesehatan, semangat, supaya saya bisa melakukan semua aktivitas saya dengan baik di rumah, dimanapun, walaupun di dalam situasi pada saat ini. Bukan berarti saya tidak lagi mengikuti Tuhan, tidak lagi membaca firman Tuhan, tapi kita harus menjadi anak-anak yang selalu semakin rajin. Oh ya, tadi Amang ada dengar salah satu dari kalian. Walaupun pandemi, kita dikasih tugas kan sama guru-guru kita, sama Iya, Amang. Ya, tugas ya. Iya, benar. Ya kan? Salah satunya di dalam Natal kita disuruh menghafal liturgi. Ya, liturgi itu bisa kita tunjukkan sebagai salah satu semangat kita. Walaupun pandemi, kita harus tetap bisa berbuat sesuatu untuk meramaikan Natal. Salah satunya liturgi. Ayo, siapa coba? Kalian bertiga hafal liturginya masing-masing? Oke. Lala dulu ya. Oh, Lala dulu? Iya. Ih, anaknya aktif ya? Iya dong, Amang. Aktif ngomong soalnya. Iya, harus gitu dong. Tapi ngomongnya baik-baik ya, Lala ya. Siap, Amang. Oke, sekarang dari Lala dulu. Apa liturginya Lala? Lukas 2 ayat 8. Apa coba isinya? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Oke. Udah selesai? Sudah, Amang. Oke, siapa lagi yang kedua? Jojo? Sekarang mah Jojo dulu. Jojo, oke Jojo, ayo. Jojo ya. Ya. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Ya. Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Aduh, bagus ya liturginya ya. Terus yang terakhir, Lulu. Lukas 2 ayat 10. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oh, tepuk tangan
tangan dulu. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang 3 ini. Nah, adik-adik di rumah gimana? Liturginya dihafal? Dihafal kan ya? Terus tugas-tugas dari guru-guru sekolah minggu kita harus dilaksanakan, ya kan? Harus dilaksanakan. Seperti sukacita yang kita rasakan pada saat ini. Kita di alam bebas. Senang nggak? Senang nggak? Tuh. Ini salah satu bentuk di mana Allah menyertai kita melalui kelahiran Yesus Kristus. Nah, sudah kita dengarkan firman tadi. Bagaimana? Bagaimana adik-adik sekalian? Senang, Mama. Senang ya? Senang. Bagus. Aku suka. Nah, Aku terus juga. Gimana dong sekarang? Mau nyanyi ya, Ma? Oh, mau nyanyi? Kita kan belum nyanyi ya, Ma? Oh iya. Nyanyi apa ini kira-kira? Selamat datang. Iya. Oke. Oh, Iya, betul. Oke, pas. Oke, nyanyi sama-sama datang ya, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, bikin musik. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang dari tinggi kunjunganmu. Selamat datang di dalam dunia, yang kau bawa tiada taranya. Salam. Sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Oke, lagunya semangat ya. Oke, kita berdoa. Buka tangannya, tutup matanya, jangan ada ribut ya. Ya, Ma. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Tuhan, ibadah Natal yang boleh kami adakan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kebahagiaan Natal ini Tuhan, tetap Engkau sertai, Engkau berikan kepada kami walaupun kami sedang menghadapi situasi pandemi pada saat ini. Biarlah semangat-Mu selalu menuntun kami, agar kami tetap berkarya di dalam hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyatakan firman-Mu dengan baik. Inilah Tuhan, doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Dadah. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Diingatkan lagi, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop persembahan Natalnya, lalu diserahkan ke sintuawiknya masing-masing, ataupun bisa dikirim melalui OVO dan GoPay gereja. Ingat ya adik-adik, persembahannya diserahkan ke gereja. Kita mau angkat pujian di sound Allah. Tuhan,
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Horas. Adik-adik, sekarang kita sudah mengakhiri ibadah Natal kita. Semoga adik-adik merasakan sukacita Natal yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih sukacita lagi ya. Sekarang sebelum kita akhiri videonya, kita mau nyanyi lagu Selamat Hari Natal. Adik-adik harus sukacita, diundang untuk bangkit berdiri semuanya.